warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar pagi hari ini? Dalam kondisi yang sehat? Mudah-mudahan seperti itu ya, amin. Tentunya kesehatan yang paling kita inginkan ya, dalam kondisi yang ya kita tahu sendiri saat ini wabah pandemi COVID-19 masih ada. Meskipun Sidoarjo saat ini sudah masuk di zona orange ya, harapannya nanti masuk ke zona kuning, hijau. Wah, hilang sudah ya COVID dari muka bumi ini ya. Oke deh, baik, pagi ini senang sekali saya Tika Amsar bisa menemani Anda kembali, menjumpai Anda kembali di program Sidoarjo Kota UMKM yang membuka hari kita di hari Rabu pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Kali ini saya di studio sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat UMKM Kecamatan Waru. Nah, yang pertama saya ingin sapa dulu ada Ibu Hartati Larasati atau biasa dipanggil Mbak Tati. Ini punya usaha jamu instan gitu ya. Oke, apa kabar Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua yang lagi mendengarkan pagi hari ini. Kita doakan bersama-sama, jangan putus asa karena COVID ya. Tapi harus lebih pede lagi biar COVID-nya minggat itu loh Mbak. Bener, kalau kita yang pede COVID-nya nggak pede gitu ya Bu. Bisa aja Bu Tati ini. Iya deh, baiklah. Dan pagi ini menemani Bu Tati juga ada Ibu Ika Indriati. Ini Bu Ika punya produk makanan resto dan catering. Wow, keren loh. Resto Bebek Cahyo ya namanya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ibu asli Solo ya? Enggak. Oh, bukan asli Sidoarjo ya? Asli Malang. Oh, Malang. Iya, Kirain Solo ya kan? Ini loh apa lembut gitu loh ya. Aduh, beda banget sama saya ya. Bu Ika, tapi kita kayaknya saudaraan deh, mirip cuman beda huruf T aja deh di depannya. Oh iya? Saya Tika, ini Bu Ika gitu ya. Jadi Sobat Suara Sidoarjo jangan keliru nanti ya. Oke deh, baik, dan juga menemani kedua ibu-ibu yang cantik ini ada satu bapak yang ganteng di tengah sini. Ini namanya Pak Anis. Ini Bukan. mana? Saya Ibu Anis Konita yang di sana yang kamera ya. Ya. Oh gitu. Pak, kenalan dong dengan Pak Sapa. saya Wahyu Togok, Mas atau Pak? Mas aja lah ya. Oh, oke, baiklah. Mas Wahyu. Mas Wahyu Togok. Mas Wahyu Togok. Kenapa sih ada togoknya itu? Karena selain saya UMKM, saya juga stand up comedian. Oh, oke. Ini kayaknya ini satu alma mater dengan Ega ya. Ega di sini ada sih. Dia suka ngelucu juga di sini gitu. Stand up kan identik dengan hal yang lucu gitu ya. Tapi lebih lucu saya mungkin ya. Oh iya ta. Sayangnya kali ini kita nggak boleh lepas masker ya. Siap. Tetap dong mengikuti protokol kesehatan meskipun di studio sekarang kita lagi rame-rame nih di sini ya. Tetap bisa jaga jarak, physical distancing dan juga pakai masker. Oke deh. Baik sahabat Suara Sidoarjo, ngomongin tentang adanya pandemi COVID-19, tentunya ini juga akan berdampak pada perekonomian ya. Iya. Bahkan termasuk mungkin para pelaku UMKM mungkin karena kita nggak tahu nih apa yang dirasakan oleh Bu Tati, Bu Ika dan juga Pak Wahyu atau Mas Wahyu ini sejak adanya pandemi COVID-19 ini terhadap usaha atau bisnis yang dilakukan. Oh iya, Mas Wahyu punya usaha apa nih? Saya pentol meleleh. Iya. Pentol melting gitu ya? Bukan ya? Bukan. Harus meleleh karena Bentuknya aja yang meleleh. tapi bahasanya harus meleleh gitu ya Pak gitu. ya? Ya biar dihafal. Biar mudah dihafal. Habis gini order ya Mbak. Oh oke, Iya. siap, baik. Jadi kita lupakan diet dulu ya untuk hari ini ya. Oke deh, baik Bu Tati. Ini kita ngobrol sama Bu Tati dulu deh tentang adanya pandemi seperti ini. Tapi ini kan produknya adalah makanan dan minuman. Iya. Lebih ke jamu Masuk, instan. Iya, betul. Memang sejak sebelum pandemi sudah punya produk jamu instan ini. Saya waktu itu kan pernah siaran di sini juga ya. Sempat kita ya? ngasih minuman bowling. Kapan ya Ibu? Udah lama. Ini belum dirubah. Jadi Oh, memang gitu. saya di produk. Tapi sebelumnya Mbak saya memperkenalkan dulu ya. Boleh. Karena kemarin tanggal berapa kemarin? 20. Tanggal 20 kita di kecamatan udah dibentuk kepengurusan, kita dilantik Mbak. Kebetulan ini Bu Ketuanya Bu Ika. Selamat Jadi, ya Bu Ika. Ya, nanti biar Mbak Ika aja nanti yang menerangkan Oke. masalah kepengurusan ini ya. Karena di sini selain kita memperkenalkan produk, juga kita menginformasikan bahwa di Kecamatan Waru sudah terbentuk kepengurusan UKM. Oke, Dan ini yang resmi di bawah Dinas Koperasi ya? Iya, kebetulan kita di kecamatan, Mbak. Jadi di situ ada koordinatornya. Dan koordinator itu kan per kecamatan. Dari kecamatan dibentuk kepengurusan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dikukuhkan sama Pak Camat. Dari Kecamatan Waru ya. Jadi misi visi kita di sini itu
terbentuk kepengurusan itu untuk meningkatkan penghasilan UKM yang di sekitar Kecamatan Waru Sidoarjo. Biar apa ya, biar terkondisikan satu sama lainnya, saling berbagi, saling membantu, saling mengisi gitu loh Mbak. Biar lebih maju lagi. Terus untuk masalah produk jamu, emang saya berdiri udah lama Mbak. Kurang lebih hampir 20 tahunan ya. Waktu itu siaran di sini tahun berapa Bu? Masuk UKM. Masih SMP mungkin Ibu ya. Dengan Mbak Evi, koordinator dari Kecamatan Waru. Pernah. Oh gitu, berarti sudah lama dong ya. Berarti memang produknya sebelum ada COVID dong ya. Iya betul, ada COVID gitu. Wah berarti ini dampaknya positif atau negatif Bu dengan adanya untuk COVID? jamu saat ini sih untuk kita gitu ya, alhamdulillah karena memang sekarang masyarakat kan mencari herbal Mbak untuk COVID ini gitu. Jadi kita sebagai apa ya, prosedur jamu ini memang sangat terbantu, dalam arti bukan apa ya, kita bersyukur menghasilkan itu tidak. Tapi orang sekarang tuh mencari yang instan Mbak. Ya seperti kemarin saya ngirim ke Padang tuh 100 botol kayak apa gitu, jadi banyak sekali. Tapi kita juga berbagi ilmu juga Mbak. Karena jadi, selain kita menjual, mungkin bagi saudara kita yang nggak punya uang saat ini ya kita kasih informasi juga buat dewe ngono loh Mbak. Gitu. Nggak merasa tersaingi Bu? Alhamdulillah tidak, kan rezeki Allah yang ngatur Mbak. Benar. Oke deh, berarti ini ya di satu sisi justru omset meningkat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah ini tadi sudah dibuka oleh Bu Tati tentang resminya UMKM Kecamatan Waru gitu. Itu kan kalau kita lihat sekarang kan ada macam-macam Bu ya, di bawah binaan Dinas Koperasi itu kan ada yang kayak ada asosiasi, ada apa ya istilahnya kayak porcam gitu ya. Kalau yang di Waru ini yang baru saja dilantik ini seperti apa Bu Ika? Kenalan dulu dong. Begini ya. Jadi apa? Mulai terbentuknya UMKM Kecamatan Waru ini kan kita memang atas dasar keinginan kita bersama, pengusaha-pengusaha kita UMKM Kecamatan Waru ini kita minta dilegalkan sama kecamatan seperti itu ya. Karena selama ini kita mengikuti kegiatan-kegiatan dari Dinas Koperasi, ini kita akan membawa nama Waru, membawa nama kecamatan. Oleh sebab itu kita memang minta dikukuhkan, minta dilegalkan sama Kecamatan Waru. Ya tentunya atas dasar apa yang kita membuat forum usaha mikro ini dengan tujuan ini kita untuk pengembangan usaha. Seperti untuk pengembangan usaha, sekaligus kita juga membantu program pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro seperti itu. Bentuknya asosiasi atau apa ini? Kita forum usaha. Jadi kita memang kita membuat suatu komunitas, jadi dari pengusaha-pengusaha di sekitar Kecamatan Waru. Kalau untuk bidang usaha dari masing-masing ini memang variatif ya Mbak ya. Jadi ada yang makanan minuman, ada yang craft, ada yang produk-produk kemasan, itu memang variatif dari kita, memang sengaja kita membuat forum seperti itu. Dan itu memang perlu dilegalkan gitu ya. Pokoknya selama ini sudah ada dukungan atau support secara resmi dari Dinas Koperasi Bu Ika? Iya, karena selama ini seperti kondisi dalam saat ini, kondisi pandemi ini kan memang dari program pemerintah. Ini kan sering kita untuk saat ini ada yang pemerintah ada bantuan untuk UMKM, untuk ya tujuannya kan untuk meningkatkan pengembangan usaha. Iya, seperti itu. Baiklah. Nah ini ya, dan ternyata sekarang alhamdulillah sudah dilegalkan. Anggotanya ada berapa Bu? Alhamdulillah. Kalau untuk anggota keseluruhan kita di atas 100. Wah, kurang lebih ya. Waru aja nih ya. Wah, keren, banyak banget ya ternyata 101 ya Bu ya. Satunya siapa saya? Nanti saya pindah kecamatan dulu. Oke, baik. Nah, Bu Ika, ini sekilas tentang forumnya ya, yang ada di Kecamatan Waru. Ini sudah resmi, berarti ini memang yang tergabung ini memang tidak perlu diragukan lagi tentang
kepercayaan masyarakat jika memang baik mengkonsumsi produknya dalam berbisnis ataupun order produk-produk yang dihasilkan ini dari Kecamatan Waru. Iya. Sudah nggak perlu takut lagi ya, karena insya sudah ada Allah, legalitasnya karena nanti kita juga ada pembinaan-pembinaan, Mbak. Oke. Jadi memang forum ini didirikan tuh bukan sebatas usaha saja, tapi juga untuk pembinaan, juga untuk menghimpun. Jadi menghimpun seluruh pengusaha, baik yang pendorong ya, jualan di jalan tak apa, itu kita ada suatu forum ini adalah meningkatkan suatu komunitas yang memang betul-betul ke depannya itu membawa kita tuh ke ke suatu perekonomian yang lebih baik lagi gitu loh. Okay. Iya, karena kalau nggak diresmikan, Mbak, cuma kita ikut diskop aja. Jadi kita tuh kadang-kadang bingung ini gimana gitu. Tapi kalau udah ada forumnya, ada yang bertanggung jawab gitu loh, Mbak. Jadi lebih mudah untuk penyampaian informasi ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Di sini kan kita memang di masing-masing komunitas kita ini akan kita bantu. Mana sih memang pengusaha dari teman-teman kita ini yang belum mempunyai legalitas, ini seperti apa, ini nanti kita arahkan, kita bantu. Terus kita juga nanti akan ada pembinaan, misalkan untuk brandingnya atau apa, itu nanti bisa kita saling kerjasama. Nah itu juga ada support juga dari Dinas Koperasi ya Bu nantinya? Kalau dari Dinas Koperasi memang itu ada program-program seperti kayak seminar seperti itu ada. Iya. Jadi ini beda, nanti akan dikelola oleh teman-teman dari kecamatan sendiri, Kecamatan Waru sendiri gitu. Enggak, kalaupun memang sampai saat ini kita masih ada support dari dinas untuk tentang pelatihan seperti itu, kita masih ngikut dari program dari dinas. Tapi nantinya dari kepengurusan kita sendiri kita membuat program seperti itu. Baiklah. Nah, ini sekilas tentang berarti forumnya namanya apa nih Bu? Kita sih masih Forum UMKM Kecamatan Waru ya gitu ya berarti ya. Forum Usaha Mikro Kecamatan Waru. Usaha Mikro Kecamatan Waru. Oke deh, baik. Nengok ya Mas. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih bahas tentang masih membahas tentang Sidoarjo Kota UMKM nih ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Kecamatan Waru. Anda yang juga ingin bergabung silahkan. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo, Anda bisa tinggalkan pesannya atau pertanyaannya di kolom chat Facebook, Twitter, Instagram, bisa DM atau inbox ya. Nah, tadi ngobrol dengan Bu Ika tentang kalau tadi kan Bu Tati kan produk ini sudah lama ya, dan ternyata adanya pandemi juga nggak berdampak ya, malah justru omset naik karena jamu instan ini sangat dibutuhkan gitu ya sekarang gitu. Nah, kalau Bu Ika sendiri dari makanan, resto dan catering, yang paling laris sejak pandemi yang mana? Kita ngomong positifnya dulu aja deh, yang paling laris gitu semenjak pandemi. Iya, mungkin saya kebalikan dari Bu Tati ya. Kalau Bu Tati dengan kondisi pandemi mungkin malah justru menikmati hasil dari kondisi pandemi ini. Kalau saya justru kebalikannya. Untuk resto, kita kan ada resto ya, ada resto di daerah Waru yang ada di Delta Sari Waru. Oh, Delta Sari. Oh ya. Monggo silakan mampir. Oh, ternyata ownernya ada di sini. Saya biasanya cuma lewat aja, Bu. Ya ampun, ya baru ingat saya. Oke, tahu. Nanti harus mampir tadi ya. Iya gitu ya, Bu ya. Silakan. Aduh, ya, boleh. Nanti agendakan ya Karin ya. Studio ini ya. Jadi memang kondisi pandemi ini sangat sekali berdampak terhadap total, resto. Bu. Kalau tutup tidak, tetap kita buka seperti jam biasa, kita mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah. Dari kita tetap buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kita tetap buka. Cuman kondisi saat ini itu memang customer yang datang itu memang sedikit berkurang dibandingkan sebelum pandemi. Untuk kondisi pandemi ini kebanyakan kan memang kita untuk penjualan ini kita membuka penjualan online. Kita kerjasama dengan GrabFood, Gojek, GoFood itu. Memang untuk penjualan kita lebih banyak di online-nya.
dengan kondisi itu saya punya inovasi. Jadi ya memang ini suatu kita jualan makanan yang memang siap saji. Dengan kondisi seperti ini saya memang harus berputar otak supaya bagaimana produk saya ini supaya tetap bisa laku terjual dengan kondisi yang berbeda gitu loh. Jadi saya membuat produk-produk kemasan, mungkin contohnya dibuka Bu. Ya. Oh, iya. Jadi inovasinya tetap seputaran tetap makanan ini ya. Seputaran tetap makanan, cuman kondisi saat ini orang-orang ini kan membatasi diri ya untuk keluar rumah, membatasi diri. Nah, dengan mereka membatasi diri ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kan seperti itu. Akhirnya saya mereka tetap bisa menikmati produk dari Bebek Cahyo, cuman mereka tidak perlu keluar rumah. Jadi bisa delivery ya. Jadi ini produk terbaru saya. Ini adalah dendeng ayam suwir. Bebeknya mana Bu? Bebeknya kita tidak bawa, ini tidak bawa sampelnya. Bebek ini juga dibentuk seperti ini. Kita ada yang produk kemasan untuk bebek itu memang olahannya samalah dengan olahan yang ada di resto kami. Untuk kemasannya memang kita buat standing pot yang di frozen. Oh, jadi untuk bisa reheat ya. Jadi nanti dibuka, dipanasin langsung bisa santap seperti itu. Iya. Jadi mungkin ini nanti produk salah satunya dari produk-produk kemasan boleh saya pinjam kita. dulu Bu? Nggih, silahkan. Saya boleh tunjukin dulu satu-satu ya. Nah, 20.000 itu Bu. Berapa Bu? Ini ya, boleh dilihat nih yang lagi dengerin lewat streaming, boleh geser langsung ke YouTube, Facebook, Twitter, Instagramnya Suara Sidoarjo. Ini saya lihatkan di kamera ya. Nah, kelihatan kan ya? Harganya berapa? Ini dia. Ini untuk sambal bawang. Ada juga untuk jadi ini ayam tapi dibentuk kayak dendeng ayam suwir gini nih sahabat ya. Nah, ini inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Bu Ika. Jadi tetap bisnis tetap jalan gitu ya Bu ya. Cuman memang dibuat gimana caranya untuk orang itu bisa lebih mudah gitu ya untuk mendapatkannya juga gitu ya nggak. Oke deh, baik. Nah, kalau tadi sudah ngobrol nih dengan ini apa nih Bu? Oh, ini jamunya. Iya. Jamu apa nih Bu? Corona. Kan gak mau Bu. Kita tuh sembuhnya karena kita punya percaya diri. Dengan kata-kata corona kita nggak mau corona aja karena minggat dari kita Mbak. Seru ya. Boleh lihat dong Bu Karin. Nanti kalau punya baby bisa dinamain ini loh. Kamu kan suka Korea kan? Ini mirip-mirip Korea namanya. Coronamo. Ya. Ini nih sahabat ya, ini untuk jamunya. Nah memang ini temulawak, jahe merah dan kunir ya. Nah ini juga sudah ada izinnya. Iya semua. Lengkap ya, PIRT-nya sudah lengkap. Jadi nggak perlu diragukan lagi nih tentang kehalalannya juga ya dan legalitas produknya juga Ibu. Nah, deh baik. Nah sudah ada produk jamu instan, sudah ada makanan yang akhirnya tapi omset akhirnya gimana Bu? Kalau untuk omset ya memang jelas ada penurunan ya. Jelas ada penurunan dengan kondisi seperti ini ya memang kita bertahap sih. Kita untuk sampai saat ini kita masih mencari reseller seperti itu yang bisa diajak kerjasama. Kita harapan kita kan memang kita menjangkaunya itu tidak hanya untuk seputaran Sidoarjo saja. Karena kalau produk kemasan ini kan insya Allah masih tetap aman dikonsumsi walaupun dalam 1 minggu ke depan kita masih aman seperti itu karena ada yang produk frozen dan sebagainya. Jadi bisa dikirim sampai luar kota juga gitu ya. Ini ya. Oke deh. Baik. Nah kalau kita tadi sempat saya ya terutama ya sempat dikasih apa ya hal-hal yang bikin saya akhirnya membayangkan gitu ya tentang bakso meleleh atau pentol meleleh ya Mas? Pentol meleleh. Cuma hari ini saya nggak bawa produk saya. Saya bangun jam 6 pagi soalnya. Mas, ini kenapa kok punya ide ngasih nama pentol meleleh ini Mas? Ya karena sesuai namanya
dari kejujuran sebenarnya. Maksudnya Jadi awalnya gimana nih? saya usaha apapun ya bolak-balik gagal. Akhirnya saya Sejak tahun berapa itu? setelah lulus kuliah saya. Lulus kuliah tahun berapa ya? 2004 total itu 14 kali saya jualan. Oke. Ganti-ganti produk, baru saya nemukan pentol meleleh, pengen buat pentol. Heeh. Bentuknya nggak bulat kayak meleleh-meleleh gitu, namanya pentol meleleh. Bentuknya nggak bulat tapi meleleh. Agak meleleh dikit gitu. Gitu. Ya. Oh, oke. Tapi puji Tuhan ya laris gitu loh. Oke. Ya akhirnya namanya jujur aja pentol meleleh gitu. Harus ada jujur aja pentol meleleh Ya, gitu. pentol meleleh tapi bumbu-bumbu saus-sausnya banyak variannya. Jadi ada menu Oke. pedas asam lambung, ada bumbu patakor pedas, Oke. lalu ada pentol bertahan hidup ya. Itu ditemukan tahun berapa, Mas? 2015. 2015. Oke. Itu berdampak tidak sejak adanya pandemi ini? Oh pasti Kalau- dong. Terus gimana? Ya kalau boleh jujur saya sudah punya 15 cabang franchise gitu. Oh. Tapi ya. semenjak pandemi ini dialihkan ke lewat online semua seperti itu. Berarti masih bisa bertahan ya. Ada cabang yang tutup nggak? Banyak ya. Sedih Jadi banget. sisa berapa sekarang? Ya tinggal ya satu. Tinggal satu. Ya ampun Mas, hampir semua dong. Tapi berarti omsetnya ya? hampir sama dengan 15 cabang itu. Oh, Online-nya itu. keren. Ya harus Itu Penggantinya. harus belajar, harus mau nggak mau Wah, kita adaptasi lewat Iya. online. Oke deh. Nah itu cabang itu di Sidoarjo aja atau Surabaya, Sidoarjo, Gresik ada. Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya? Iya. Di Blitar ada nggak? Blitar Belum ya. rencananya Rencananya. Oh ya boleh nanti 2 tahun lagi. nanti dikondisikan Iya. ya. Jadi mau nggak mau Oke, kita baik. trafficnya sekarang penjualan lewat online. Jadi untuk pelaku UMKM saya sarankan sekarang harus belajar online lah. Seperti itu. Oke. Meskipun kebanyakan ibu-ibu masih ya nun sewu masih agak gaptek gimana caranya belajar lewat online. Nah, Oh gitu ya. ya. Oke. Dan kebetulan Dinas Koperasi kemarin ngasih pelatihan gimana caranya lewat online juga gitu. Oh, oke deh. Saya belum tanya sudah dijawab nggak apa-apa. Tapi sebelumnya nun sewu Keren. sebenarnya yang Iya. datang di radio sini banyak ya pelaku UMKM baru yang datang ibu ini. Iya. Ya. Oh ya. Boleh saya memperkenalkan diri, ada Mas Edwin. Hai Mas Edwin. Ya, Mas Edwin ini luar biasa. Mas Edwin ini dia Apa jualan produknya? sate jamur ya. Sate jamur. Latar Iya. belakangnya ini dia nulis sendiri beliau ya. Ya. Dia barusan di PHK tapi tidak putus asa. Nah, saya mau nanya tentang Ya. PHK. Ya. Kalau Bu Tati punya karyawan kah di rumah? Iya. Ada berapa karyawan Bu? Untuk saat ini 5 orang aja. 5 orang. Iya. Dengan adanya pandemi ini sampai ada karyawan yang di PHK nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, Iya. masih bisa dipertahankan Iya. semua ya. Kalau Bu Ika gimana nih Bu Ika? Nah, ini banyak ini Bu karyawan ini, Bu. Itu dia. Iya, betul. Gimana, Bu? Jadi memang dulu karyawan kita itu ada 39 orang. Wow, Masya Allah ya. Sampai saat ini tinggal 12. Ya Allah Bu, ya. Jadi kita di samping resto itu kan ada catering. Catering. Kita dulu support di beberapa perusahaan. Kita support di beberapa perusahaan karena kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan itu sudah tidak bekerja sama dengan kita sudah tidak menjadi vendor mereka, otomatis karyawan harus kita rumahkan untuk sementara. Ya. Karena untuk saat ini yang tetap masih jalan kan hanya resto saja. Resto aja, Jadi ya. yang untuk karyawan di catering ya memang dengan berat hati sebenarnya kita nggak tega seperti Iya. itu, tapi mau bagaimana lagi. Saya kok Oke. ikut sedih, Bu, nangis. Karena ikut merasakan ya, bukan karyawan tapi cabang yang menghilang gitu ya. Oke, ya ini di sini juga ada Ibu Anis Konita nih, bagi dokumentasi ya Bu Anis. Ini Kalau Bu produknya Anis Mbak Anis. punya usaha terpal itu ya Bu ya, terpal tutup itu ya, terpal itu ya, dan kopi. Ini. Oh ini kopinya, nah ini nih sahabat. Wah ini kemasannya, apa ini Bu? Excelsa Wonosalam, kopi Wonosalam. Oh oke, ini nih sahabat. Ini bisa buat oleh-oleh loh ya. Ini di sini bisa ada apa? Apa ini Bu ya? Expired date-nya juga ya. Oke, baik. Nah, ini dia sahabat Suara Sidoarjo, seru sekali. Saya sampai lupa kalau saya harus putarkan dulu beberapa iklan. Jadi silahkan untuk Anda yang mau ingin bergabung, pertanyaan-pertanyaan masih kita tunggu ya untuk Anda bisa bergabung. Telepon bisa di 0318961514, WA di 0821326409. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.
camping sih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi.
Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kapontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 340 40289. Distributor air mineral Santri, wilayah Sidoarjo, di Jalan Sawo, RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Nah, sahabat, air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, masih di program Sidoarjo Kota UMKM. Kita sebelum berbincang juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, saya bagi waktu dulu ke Karin. Ya, Karin. Iya, jadi ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Firda di Waru. Kalau kita mau mendaftarkan atau ikut gabung sama UMKM Waru ini, apa harus mendaftarkan ke dinas koperasinya langsung atau bisa langsung saja ke forumnya? Dan untuk mengenai syarat-syarat ini, apa ada syarat dan ketentuannya juga? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, yang kedua dari Ibu Yulia di Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu dan bapak-bapak narasumber. Ya, selamat pagi Bu Yulia. Wah, ini langganan ini Bu Yulia, ini pendengar setia nih, walaupun kita pindah ke streaming YouTube, Facebook. Ya, Rin, pertanyaannya. Untuk produk jamu instan, apakah ada yang seperti teh celup? Biar lebih praktis buatnya dan membawanya bila kita sewaktu-waktu berpergian, bila ingin minum jamu, kita tinggal buat seperti teh celup, kan praktis. Terima kasih Mbak Atika. Makasih Bu Yulia. Baik, ya silakan boleh ditanggapi dulu dari siapa dulu. Jadi untuk mewakili ya, saya kebetulan di sini sebagai wakil ketua 1 ya dari kepengurusan UKM Kecamatan Waru. Untuk teman-teman yang akan mendaftarkan keanggotaannya, ruang lingkup Kecamatan Waru ini ya. Jadi kalau bukan Kecamatan Waru, enggak ya kan, setiap kecamatan sekarang kan udah ada pembentukannya masing-masing. Itu mudah aja, terutama legalitas untuk usahanya, termasuk dari kelurahan kayak gitu ya, KTP. Nanti juga ada form yang harus diisi. Jadi insya Allah setelah ini kan kita ini baru terbentuk ya Mbak ya. Mungkin kita nanti ada sekretariatnya di Kecamatan Waru. Nanti bisa ketemu kita di sana. Karena setiap hari kita akan ada giliran untuk piket. Jadi pengurus ini piket tiap hari. Mungkin ada teman-teman yang pengen jadi anggota Kecamatan Waru, atau mungkin ada sesuatu yang harus terbantu. Itu nanti kita ada di sana. Biar lebih mudah ya Bu ya. Nanti juga masuk ke WA group anggota binaan Kecamatan Waru gitu ya. Oke, baik, ada yang ditambahkan mungkin Bu Ika. Bu Ika udah di sana, ganti, kaget saya. Oke, sama Bu Anis dan juga Mas
Edwin. Mas Edwin, oke deh, baik. Nah ini tadi, oh ya, sebentar Mas Edwin dan Bu Anis, ini tadi ada pertanyaan satu lagi dari Bu Yulia di Gedangan. Ya Mbak Yulia, jadi begini, kalau kita mengganti suatu kemasan, kita harus izin kembali dulu Mbak. Oh, meskipun itu bentuk iya, ya. karena segala sesuatu itu Dinas Kesehatan itu memang harus ada informasi sebelumnya. Karena perizinan itu tiap produk kayak gini tuh beda PIRT-nya Mbak. Jadi kita harus mengajukan. Nanti insya Allah akan saya buat. Iya, untuk instannya itu sendiri. Mbak Yulia nanti boleh bisa hubungin saya langsung nih Mbak. Tak bongkar HP saya. Iya, nomornya bagi berapa teman-teman nih? yang memerlukan untuk masalah herbal. Itu ada di 081 33 233 5701. Ibu ulang dong. 08133 233 5701. 5701. Kalau di Datasari bisa dikenal Mbak Tati Dayang Sumbi gitu, udah pada tahu semua. Dayang Sumbi. Iya, dulu kan Pak Isnandar itu kan punya produk jamu Dayang Sumbi. Saya putrinya. Nah, ganti saya jamu Sangkuriang Mbak Tati Dayang Sumbi gitu loh Mbak. Oke, jadi turun temurun ya Bu ya. Iya, insya Allah nanti akan saya berikan berupa teh celup ya. Tapi itu teh saya harus proses dulu perizinannya karena biar kita tuh tidak ilegal. Satpol PP keteko Mbak. Iya, benar-benar. Katanya sekarang lebih ketat ya Bu ya. Iya. Karena memang produk saya itu juga udah ada izin POM TR. Apa itu Badan Bu? POM. Oh, izin BPOM edar juga. badan. Iya. Oh, bukan cuma PIRT ya? Iya, karena produk saya ini adalah yang berkhasiat. Jadi kalau nulis berkhasiat itu larinya ke Badan POM. BPOM. Itu udah ada 15 produk yang udah keluar izinnya, izin edar. Alhamdulillah. Iya. Padahal kayaknya memang mahal Saya dan gak mudah ya Bu juga ya dengan BPOM Rumah ya. Sakit Cangfu Padang. Jadi di Padang sana itu memerlukan ini jamu corona. Kemarin saya ngirim 100 botol, tapi bukan dus gini ya, botolan ya. Itu kita kirim ke Padang. Kok bisa Bu kerjasama dengan Padang itu? Cangfu. Kebetulan teman saya Mbak Yelti itu teman kuliah di akupuntur. Oh gitu. Dia Terus buka di rumah sana. sakit di sana Cangfu karena dia dulu pernah survei ke pabrik, tahu cara pembuatan apanya. Akhirnya dia telepon saya, Bu, ayo kerjasama masalah produk jamunya. Dia yang rumah sakitnya gitu loh Mbak. Oh itu dia ya, enak ya kalau punya teman di mana-mana gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke deh, ngobrol dengan Mas Edwin ya. Nah tadi untuk usahanya tadi Saya sate jamur ya, sate jamur. Gak ngebayangin jamur itu dibikin sate itu kayak apa ya? Iya kan selama ini kan kebanyakan sate kan dari daging atau dari ayam. Iya. Nah ini kan ada orang yang sekiranya tuh vegetarian gitu kan. Kayak saya rencananya gitu. Jadi yang vegetarian itu kan pengennya bosen gitu loh kalau makan apa namanya daging atau ayam. Nah ini makanya saya kreasikan gimana kalau jamur. Saya kreasikan jamur itu. Itu di apa itu? Dibakar, dipanggang, digoreng, terus di sate. Oh, dibakar. Iya. Oh, untuk jamur apa itu, Mas? Jamurnya jamur tiram. Jamur tiram. Oke, bahan bakunya susah nggak carinya? Kalau bahan baku alhamdulillah sampai sekarang nggak susah. Cuman akhir-akhir ini agak langka karena cuacanya kan terlalu ekstrim panasnya. Jadi jamurnya itu banyak yang rusak. Oh, nanam sendiri kata Mas Wahyu, nanam sendiri. Oh, keren. Masih ada ya. Sekarang kan kalau kita lihat halaman-halaman yang bisa difungsikan untuk seperti itu kayaknya susah ya. Banyak perumahan di mana-mana. Ini nanamnya di mana? Di perumahan juga. Di perumahan juga. Iya, di rumah. Jadi nggak butuh lahan besar memang. Nggak butuh lahan besar. Jadi rumah saya itu depan saya buat pelataran itu saya buat jamur itu, budidaya jamur. Itu mencukupi untuk jumlah pesanan-pesanan yang masuk. Cukup. Satu satu media jamur itu dia bisa menghasilkan 1 kilogram jamur. Oh iya, wah banyak dong ya. Iya. Oke, kalau biasanya pesanan paling banyak nih saat ini paling banyak sampai berapa tuh dalam perharinya? Maksudnya per bungkus atau? Dalam satu hari untuk pesanan order yang masuk itu sampai berapa banyak? Kalau untuk masalah berat itu sekitar 2 kiloan dah. 2 kilo per hari ya kilo untuk per pesanan itu ya. Oke, ini sekarang kan? Iya. Apakah ini udah lama bisnisnya? Saya baru saja. Baru karena saja. dampak pandemi akhirnya muncul ide ini gitu. Tapi memang sebelumnya udah concern di bisnis ini UMKM ini. Bukan, saya dulu adalah pekerja. Ya. Saya dulu aja bekerja. Korban PHK. Korban PHK tadi itu loh ya. Ya ampun. Iya. Kerja di sebuah perusahaan akhirnya saya dulu di hotel.
Oh, hotel Iya. di Sidoarjo. Di Surabaya. Surabaya. Nah, kemudian ada oke. PHK besar-besaran. Heeh. Kemudian saya juga bingung waktu itu 5 bulan yang lalu. Heeh. Kebetulan banyak teman-teman yang apa ya istilahnya usaha-usaha, akhirnya saya belajar gitu loh. Oke. Dari Heeh. belajar itu saya saya nggak putus asa gitu. Jadi walaupun PHK tapi tetap bersemangat gitu. Bersemangat ya. Itu pertama ada percobaan-percobaan dulu nggak sih? Iya, percobaan-percobaan itu. Coba-coba dulu. Sampai, Berapa lama itu prosesnya? 15 kali percobaan saya baru. 15 kali percobaan baru dapat yang pas gitu itu, ya. iya. Dan itu pemasarannya susah nggak ya mengawali itu? Lewat online juga. Oh, lewat online langsung sangat aja. membantu online itu loh Iya. Mbak. Iya. Kayak kita ikut GrabFood kemarin, kita juga dibina ya dari GrabFood ya. Kita dibina. Selama ini kan kita daftar kan sulit ya Mas. Iya, Sampai betul. satu pernah loh Mbak 2 tahunan nggak ikut GrabFood. Ke kantornya kan sulit. Tapi kemarin begitu kita kenal Mas Andika seminggu loh jadi. Loh itu dia. Mas Gara-gara Andika UKM ini kita gimana komunitas sih? di UKM ini, jadi kita bisa kerjasama dan itu Oke. membuat suatu manfaat untuk kita. Oh ya, oke deh. Baik. Nah, ini Mas, kalau berarti memang pemasaran memang langsung diterima online, ya. iya. Dan itu masyarakat langsung suka gitu. Iya, ya yang ini rata-rata yang pesan ke saya itu rata-rata orang-orang vegetarian semua. Oke, fresh ya Termasuk berarti ya. saya sendiri penyiarnya. Iya. Itu fresh ya, berarti nggak Iya. frozen ya? Enggak, fresh. Oh oke, Fresh jadi langsung langsung itu, langsung kirim gitu ya. Oke deh, baik. Nah ini kabarnya tentang terpal dan usaha kopi nih, Bu Anis. Terpal dan kopi, Bu, ini beda banget loh, Bu. Oh tapi masih nyambung sih. Biasanya orang kalau punya hajatan perlu terpal gitu ya. Terus ngopi. Gimana Bu Anis, ini sudah lama punya usaha ini? Kalau kopi itu saya baru 2 bulan. Oke. Ya, sekitar 2 bulanan. Tapi kalau terpal memang dari 2018 gitu. Oh udah lama ya. Iya, dan kalau terpal saya memang full online. Dari dulu itu sama seperti Mas Edwin, saya keluar tapi saya tidak di PHK, saya keluar dari perusahaan. Ibu mohon maaf, mic-nya boleh didekatkan Bu. Nah, saya keluar dari perusahaan, terus kemudian saya belajar online gitu. Terus akhirnya saat itu saya bingung, setelah bisa saya mau jualan apa ya gitu. Saya coba-coba di kambing itu banyak permintaan tapi saya kesulitan untuk handle-nya. Karena kan barang hidup. Akhirnya saya coba, akhirnya saya nemu terpal itu dan alhamdulillah sudah jalan. Terus untuk yang kopi ini kan kebetulan ada temen di Wonosalam gitu yang dia itu komunitas LSM yang jaga mata air di sana gitu. Dan ada satu orang yang dipercaya untuk menjaga mata air di sana, termasuk ngerawat pohonnya, ngerawat apanya biar sumber mata air di sana itu terjaga. Dan kebetulan Bapak itu punya kebun gitu, kebun kopi. Terus akhirnya ya kerjasama itu ya coba kita naikkanlah kopi ini, dicoba untuk di packing. Selama ini kan hanya dijual los-losan gitu. Kebetulan ini jenisnya kan Excelsa, termasuk jarang sekarang kalau jenis kopi Excelsa itu ada di sini gitu. Rata-rata di daerah Excelsa Jambi. ini apa ini Bu? Jenis kopinya. Jenis kan, kopinya. Ya, kopi kan Excelsa. ada Arabica, Robusta, Liberica dan Excelsa gitu. Jadi saya baru ini terus ya kerjasama gitu, bantu-bantu mereka biar mereka tetap semangat untuk jaga mata air di sana. Jadi saya yang bantu untuk masarkan di wilayah kotanya. Wah keren, wah keren. Nah ini terus untuk kemasan atau packaging ini memang dari Bu Ani sendiri? Enggak, saya kan kerjasama sama adik. Jadi adik yang bagian handle produksinya, saya yang bantu untuk masarkan. Pemasarannya ya. Selama ini lewat apa aja nih Bu untuk pemasarannya? Kalau yang kopi ini masih baru ya, sekitar 2 bulan. Jadi saya lewat FB Marketplace, lewat Shopee. Oh ya, online juga ini. ya. Pakarnya nih. Pakarnya ya untuk penjualan ini ya online ya. Suka saya. Oke. Kan saya kan termasuk jarang orang yang tahu gitu. Tahu-taunya kan orang-orang Robusta sama Arabica gitu. Jadi ya memang agak sulit untuk mengenalkan Excelsa gitu ya. Hanya orang-orang yang memang benar-benar pecinta kopi yang tahu gitu. Oke deh, baik. Nah kalau boleh tahu untuk tadi kan sudah kenal dengan produk-produknya ya. Ini kalau Coronamoh ini, Bu dulu kan udah lama nih. Dulu namanya berarti bukan Coronamoh ya? Enggak, ini tuh semenjak Corona. Jujur aja ya.
2 bulan menjelang mau corona itu saya tuh pernah kena sakit batuk lendir, mungkin sekarang tuh corona mungkin ya. Gara-garanya saya luar kota beli rambutan 2 kilo tak habisin. Nah, udah gitu tenggorokan kena. Aduh, lendir apa mungkin sekarang tuh corona mungkin ya. 3 bulan sebelum corona ini. Udah gitu terus saya tuh bilang sama driver, Mas, aku mau tukur rambutan kok kena apa kayak corona. Saya nggak ngerti kalau corona tuh kayak rambutan tuh nggak ngerti karena saya mengalami mungkin saat ini saya punya antibody untuk corona itu mungkin ya karena sebelumnya saya udah kena mungkin ya kan nggak tahu gejala corona kayak apa gitu ya. Kalau saya lihat dari YouTube dari mana katanya corona tuh batuk ya kan, lendir terus apa itu kan. Udah gitu terus rame corona rame banyak yang bla 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 sampai kita tuh aduh kayak gini sih dunia ini ya kayak mau kiamat gitu ya. Aduh gimana kayak itu loh ayam yang kena penyakit apa rabies satu karena yang lain ikut mati itu loh ya kan banyak. Nah akhirnya saya tuh punya pikiran karena saya tuh kan punya izin temulawak instan Jaya kan udah ada izin PIRT. Saya kombinasikan menjadi pesanan khusus. Saya berpikir biar kita tuh pede, kita tuh jangan sampai kena yang namanya Mbak Corona ini ya. Tak buat aja instan corona moh kena corona jadi tak wale. Harganya berapa Bu dengan kemasan ini? Kemasan ini ya kalau kita umum itu 30 Mbak. 30.000. Ini berapa tadi beratnya Bu ya? Ini untuk 100 gram, ini 10 kali minum. Oh untuk 10 kali minumnya. Iya, jadi buatnya kayak buat kopi. Air panas, 1 cangkir minum 1 sendok makan. Nanti Mbak bisa nyoba. Pakai gula nggak Bu? Udah. Oh udah ada gulanya. Siap. Ya udah siap. Jadi komplit nih sahabat ya, tinggal seduh aja dengan air panas ya. Nah ini tadi minta yang berupa teh celup insya Allah, tapi tetap kita harus kembali lagi ke Dinkes mengajukan perizinannya ya. Bu, kalau Bu Anis kalau kopi Wonosalam ini berapa harganya? Excelsa Wonosalam ini? Kalau kami jualnya 45. 45 ya. Ini beratnya seperempat ya, semuanya 250 gram. 45 gitu ya. Wah, oke deh. Nah, kalau jamur sendiri nih, sate jamur. Kalau saya 10.000 aja per porsi. Per porsi ya. Itu satu porsi dari berapa sunduk? Iya bener ya, berapa tusuk ya? 10. 10 tusuk ya. Oke. Penasaran. Ada Instagramnya? Saya boleh minta Instagramnya dong? Sebentar gantian ya Mas Wahyu ya. Ada IG-nya? Belum ya? Kalau atau nomor WA, ada nomor WA. Kalau bisa yang mau pesen bisa ngubungi kemana? 0813 4431 1572. Oke, baik. Ini untuk jamur sate. Oke, atau sate jamur sama aja. Oke, kalau ke tadi ini tadi nomor teleponnya Bu siapa Bu Tati ya 081332335701. Nah kalau yang pengen cobain kopi Excelsa kopi ini hubungin di mana Bu Anis? 082 333 44 3-nya 3 kali ya. 082 44 5874. Oke deh. Pentol meleleh itu. Pentol meleleh menghubungi ke nomor mana? Pentol meleleh. Instagramnya di mana? Pentol meleleh gitu ya. Oke. Bebek Cahyanya. Iya. Nomor handphonenya dong, nomor WA boleh. 0856 380 35. Oke. Terus kalau untuk Bu Ika nih, Bu Ika untuk Bebek Cahyo nih. Jadi kan sekarang kayaknya aktivitas sudah mulai jalan lagi ya, Bu. Siapa tahu juga ada yang pesan catering lagi atau mau pesan produknya tadi apa ayam suwir atau sambal-sambal yang kemasan bisa untuk oleh-oleh ini bisa hubungin kemana Bu Ika? 0822 Oke. 44 444 07 404. Oke, saya ulang ya 0822 444 ya 444 07404 ya. Oke, baiklah. Nah, sahabat, tidak terasa waktu saya sudah habis nih untuk perbincangan pagi hari ini ya. 1 jam, seru sekali perbincangannya. Kayaknya kurang nih, apalagi pas seru-seru seperti ini ya. Mudah-mudahan usahanya sukses selalu, Bapak Ibu sekalian, dan ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga. Oke deh, terima kasih sekali lagi sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Sukses selalu. Assalamualaikum.
Ya, sahabat Suara Sidoarjo, baru saja Anda menyimak perbincangan saya bersama dengan sahabat-sahabat dari Forum Usaha Mikro Kecamatan Waru yang baru saja kita bahas bersama. Ya, inilah motivasi kisah-kisah dari para pelaku UMKM di Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga untuk Anda. Silakan yang tadi masih mungkin belum sempat tulis nomor WhatsApp dari narasumber kita, bisa hubungi ke redaksi ya bersama Karin di 0821 3264 109. Sesaat lagi jam 8 waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak bersama radio di kota kabupaten lainnya di Jawa Timur, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.